Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخل عيوبنا الستر وأدم فينا وبنا معنا الفرح والسرور واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا وأصدقائنا وأقربانا ومعرفنا وجلساءنا وندمانا وطلابنا ومن ظلمناهم وجميع المسلمين لأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأهل العيش وأطهر القلوب وأخلاص الأعمال وأفضل الأحوال فإنه لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan guru kita, Guru Rusli, Guru Haji Abdul Basit, dan guru-guru lainnya, dan tuan rumah Bu Su Haji Hirman, sekeluarga, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudahan kita sehat walafiat, bini makin sayang, anak makin pintar, umahnya juga tambah pintar. Mudahan kita mati husnul khotimah. Alhamdulillah bertemu pada majelis Maulid Al-Barzanji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa izalatun najasatil ainiyah an a'dha'il wudu idza lam tazul bi ghaslatin wahidah wa hiya allati laha atharun min rihin aw launin aw ta'min. Amman najasatul lati la athara laha fahiya najasatun hukmiyah fayakfi jariyul ma'i 'alaiha wa sayatil kalamu anin najasat. Syarat berwudu ada 15. Kadesa berwudu mun kada terpenuhi 15 syaratnya. Di antaranya menghilangkan najis. Najis ada dua, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah ada bandanya, hukmiyah tidak ada bandanya. Maksud ada bandanya ini antara tiga. Bandanya kadada, baunya ada bau hancing, berarti kameh karena. Atau warnanya, baunya kadada tapi warna kuning, berarti cirit hukumnya. Hukumnya cirit. Atau rasanya, nah ini rasa pada minuman nang apa ternyata rasa arak atau rasa apa itu
berarti nih alkohol. Nah, maka atau rasa hancing, nah maka itu kameh berarti. Atau rasa besi, nah besi najis. Misalnya minuman. Jadi najis ada ainiyah. Ainiyah ini yaitu sifatnya ada, lagi bendanya. Mun adanya ada bendanya, berarti jelas itu udah ainiyahnya. Ini bendanya kan ada, baunya ada, macam tapi karing bau udah. Cuma bau kencing, berarti kameh hukumnya. Nah itu kan ainiyah. Atau warnanya atau rasanya. Rasa babi ada juga rasanya, rasa gurih, rasa apa. Nah itu berarti najis. Adapun najis hukmiyah, yaitu sifatnya nang tiga tadi ketiganya, bendanya sudah ada, kemudian tapi yakin itu najis. Misalnya darah di spray habang malam pertama, ada kisah spray habang. Ini apa ngarannya, sesuatu yang terselubung supaya ada ketahuan pada kada bujangan. Lalu spray habang misalnya nih, kada ketahuan pada najis pada udara karena habang. Nah itu akhirnya najis hukmiyah. Atau yakin bakas takameh, cuma ada lagi baunya. Nah yakin pada bahwa cangkir itu bakas melaga atau tupi miring atau apa, kalau itu kita juga artinya itu suara itu ujarnya juga. Jadi tahu di warung adalah, nah bakas itu ada lagi rasanya atau baunya atau apanya, atau ada tulisannya free alkohol, berarti itu alkohol. Tulisannya free alkohol, bolehlah diminum, udah boleh. Padahal tulisannya free alkohol, kita kada menyambat ngarannya. Beberapa produk minuman bertulisan free alkohol, ada alkoholnya berarti kada boleh minum. Karena dizonkannya itu najis, karena berarti ada yang beralkohol berarti. Nah, paham kan? Tulisannya kada ada alkohol, free alkohol. Ada green awalnya, ada ben awalnya, ngaran minuman ya. Banyak orang menjual, boleh diminum, kada boleh. Makanya alkohol yang ada, ini ada 0,6, ada 0, berapa. Andai kira jual alkoholnya, maka itu produk beralkohol jenisnya. Pasti kanak-kanak juga ya kalau lah. Maka ngarannya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yaitu suatu misalnya ini wadah ini anggur sini, wadah anggur, kemudian disaring separuhnya menjadi free alkohol, bekas alkohol, berarti boleh. Nah, paham kan? Penuh hukumnya nih. Nggak dari kitab fikih. Soalnya kitab fikih apa produk tuh ada sesudah adanya kitab fikih. Ya Allah, banyak orang menjual
Anda bawa alkohol ya? Boleh lah, tetap Anda boleh. Kenapa? Tadinya beralkohol, ya kan? Dari nang sember nih misalnya, atau galon, atau apalah atau jual kita perusahaan orang. Nah di antaranya tuh sebagiannya dibersihkannya, berarti itu bekas alkohol, maka adalah najis hukmiyah. Kalau sesuatu yang tidak dikeluarkan oleh produk itu, oleh pabrik itu, maka karena najis. Misalnya kita seorang dari cuka jadi khamar. Nah, kalau kita imba itu jadi cuka pulang. Nah, maka bagaimana hukumnya? Wadahnya karena najis. Wadahnya namanya. Jadi bandanya itu ada najis lagi. Tapi kada boleh minum di situnya. Cukanya deh. Cuka asal dari khamar. Wadahnya bukan najis karena bekas khamar. Jadi di situ ada boleh tuang lain hanya boleh. Nah, hukmiyah, najis hukmiyah. Adapun hukum antara ainiyah dan hukmiyah itu berbeda. Hukum najis ainiyah ini mesti dihilangkan dengan cara apapun, digusuk sampai hilang sifatnya atau disabuni. Contoh hukmiyah ini jari telapak tangan besuk bira sudah 10 kali basuh sudah tetap bau najis hukumnya. Najis apa? Najis hukmiyah. Maka wajib menghilangkan najis hukmiyah ini dengan cara apapun sehingga hilang semua sifatnya. Sabun ini. Maka dalam takratus sedih dah juga disebutkan, mun kada hilang kecuali dengan sabun, sifatnya nang 3, bau, warna dan rasa, wajib pakai sabun. Inilah judulnya Izalatun Najasatil Ainiyah. Ainiyah. Bendanya kalau ada. Kiom bau haruk masih. Bau mandai, bau tapai, bau tahi maksudnya. Maka itu najis masih. Kada bendanya. Memang ada lagi bersih. Nah, kada salawat minyak harum. Minyak harum tuh melindungi najis, kadang bersihkannya. Makanya bisa lawan tanah liat atau lawan sabun sampai hilang baunya, warnanya atau rasanya. Baunya nih kono mencelingin. Nah, apalagi imbah makan wadi, iwak wadi. Bila makan iwak wadi, bisa mencelingit tuh tahi. Jadi tuh besok bayar tuh harus bersabun. Ini hukum ainiyah. Karena tangannya anggota wudu. Biar kadang anggota wudu juga misalnya nang di lain tangan nih, mohon maaf di kulit kita misalnya, kada apa majiom kita, tapi bau misalnya ibarat ini, caka dicium, maka najis ainiyah juga wajib juga sabun. Kada mau mencium ulah awak, seorang di kepala, apa ngarannya hidung. Nah,
Jadi wajibnya sabun apabila kada hilang kecuali dengan sabun atau dengan tanah. Setuju? Airnya. Jadi wajib menghilangkan bendanya. Wajibnya itu bila lam tazul bi ghuslatin wahidah. Wajib dihilangkan dari anggota wudu. Amun diburit tadi kan anggota wudu tapi sembahyang sah. Karena ada najis hukmiyah walaupun kada di anggota wudu. Wudunya sah tapi sembahyang awal. Kenapa? Bawa mesum merah kalau sabun. Halonya bau. Tapi umumnya kalau bau nang mau bau tuh ya dia sini nah. Di mungkin celah-celah kuku misalnya lah. Jadi ada bendanya cuma miliknya kan melihat berapa milik kenapa ngarang itu? Milik juga dulu lah. Lamun di sekali basuh istilahnya, makanya sebelum wudu itu sunat membasuh telapak tangan. Karena telapak tangan kecuali kamu hakkan. Nah, jadi kalaunya gugur dengan sekali basuh hilang sifat nang tiga, sifat najis nang tiga tadi sekali basuh sudah basuh nang kedua menjadi fardu, menjadi rukun. Adapun najis hukmiyah ini imbah dialiri banyu sudah hukmiyah ini nang kada bau, kada berasa dan kada berwarna. Wallah, kita pindah topik lain, yaitu masalah menghilangkan najis daripada hati kita. Ini urusan lain pula. Tadi urusan wudu, ada ini urusan apa ya? Yaitu wudu dalam hakikat artinya taubat. Maka tidak sah juga taubat kita atau suluk kita tanpa menghilangkan najis. Najis ini ada benda, ada juga ada benda. Nah, macam-macam panjang penjelasannya. Di antara najis misalnya suka atau hendak maksiat terkait hati ini mengatujui maksiat. Yang paling ngalih dihilangkan katuju ghibah wan katuju zina tungalih. Orang berjudi mau ampih kalah terus. Orang berzina biar Tuhan tetap hendak masih. Cuma tenaga apalah daya. Duit jiwa kada itu lalu hendak lagi. Padahal lalu kada kawal lagi. Padahal hendak. Jadi itu dua nangane. Itu ngarannya najis ainiyah dalam taubat, dalam ilmu hakikat atau ilmu tarekat. Najis ainiyah dalam suluk kita yaitu maksiat di dalam hati, maksiat hati lah, macam-macam itu, daripada aib kurang, daripada ghibah di hati, punya lagi daripada ria, daripada sombong, daripada ujub, daripada dan sebagainya, termasuk hendak atau tujuh maksiat. Ada lagi najis hukmiyah dalam hati ini. Nah, ini sulit sedikit dijelaskan, yaitu najis dalam suluk ini yang membuat suluk kita atau perjalanan kita itu tidak sah, yaitu adanya diri kita.
Jadi macam apa aja, kadang mau kita nih naik, istilahnya ilal maraqi, la yartaqi ilal maraqi, idza kanat bihi najasah ainiyah au najasah hukmiyah. Diri kita tidak akan naik pada kenaikan-kenaikannya, pada kelezatan-kelezatan roh kita, kelezatan hati kita, kelezatan diri kita, apabila ada najis ainiyah di hati, sudah kita jelaskan, dan najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini seperti bukan disebut najis, tidak terlihat sebagai najis. Dia bukan riya, bukan ujub, bukan sombong, bukan ghibah di hati, bukan menyimpan aib kurang di hati. Tapi kada itu. Apa najis hukmiyahnya? Yaitu adanya diri kita. Nah, agak sulit dijelaskan. Adanya diri kita ini najis hukmiyah. Kita lihat diri kita ada, lalu ada kepentingannya, lalu ada kehendaknya. Nah ini kicuh dah. Kada mau bujur, kada mau lurus, kada mau jalannya. Karena ada diri kita, ada dirinya, ada kepentingan diri. Anak nyaman, misalnya kan. Nah ini karena kepentingan diri. Kada bisa anak mulia itu sombong artinya. Ini bukan hendak mulia kada, bukan hendak dinilai atau dipuji orang, kada tuh najis ainiyah karena nih dalam hal itulah. Najis hukmiyah ini adanya diri. Adanya diri ini kada tampak sebagai suatu kesalahan oleh ulama. Dia bukan suatu dosa seperti menginginkan maksiat, seperti riya, ujub, nang nyata dosanya, tetapi dia dosa secara hukmiyah, pada hukum dosa. Macam apa jadi adanya diri itu dijadikan hukum dosa? Nah ini perlu kita jelaskan karena mungkin tidak suara jelaskan. Nah, adanya diri, jika kita lihat adanya diri, maka ada tuntutannya. Tuntutannya hendak gembira, hendak senang, hendak nyaman, hendak ramai, hendak macam dah. Nah, maka itu maulah masalah ya kita. Maulah masalah di dalam perjalanan kita. Jadi artinya munnya kada cocok melawan diri kita, munnya kada rame, amun enya kada apa parai. Jadi ibaratnya kan kada umpat. Nah, contohnya kan. Maka obat dari cara menghilangkan najis hukmiyah dalam suluk ini yaitu beriakan kepada Rasulullah. Habis sudah, bukan saja apa populerkah kita nih. Jadi kepentingan kita ada, hendak nyaman ada kita, hendak ramai ada, hendak yaitu kita beriakan kepada Rasulullah. Mengapa senangnya Rasulullah? Nah, kita umpat deh. Mengapa katujunya Rasulullah? Sampai dikatakan oleh para sahabat, nafsi fidaun laka ya Rasul, diriku kulah tabusan gasan diri engkau. Nah, istilahnya. Jadi diri kita ini mematiakan, korbankan dalam tanda petik lah. Dimatiakannya artinya jangan ada kepentingan kepentingan diri kita kicuh urusan. Diri kita ini kalau diurus-urus nyak neraka. Pocang kada baik.
innal insana khuliqa ajula wa kana al insanu zaluman jahula. Diri kita nih, kenapa diri kita adanya diri kita dikatakan najis? Banyak kayak judulnya. Kepala najis isinya, pikiran ada karuan, awak kita najis ya urusannya bertahan, telinga kita najis mendengar apa-apa makanya itu dah judulnya ini. Maka itu ngarannya najis hukmiyah. Najis hukmiyah dalam ilmu thariqah atau ilmu hakikat ini kadesah ibadah apapun apabila adanya, yaitu adanya diri kita. Adanya diri kita ini, wah itu udah apa ngarannya? Wa yusallimu taslima. Jadi dalilnya lah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Pasrah sebutannya. Maka jadilah seperti Ummu Imarah Nusaybah Al-Maziniyah. Di antara 6 orang yang masih bertahan di perang Uhud, ada seorang bini-bini perempuan ngarannya Nusaybah Al-Maziniyah dari suku Mazin. Gelarnya atau kunyahnya Ummu Imarah. Nah ini dia kisah sejarah perang Uhud. Jadi di perang Uhud tuh be-6 ya, nang masih ada orangnya, nang berdarah, nang kena tumpah, nang apa di muka Nabi nih, melindungi Rasulullah. Ada sekeluarga, be-6 tuh sekeluarga dari Nusaybah nih, lakinya, anaknya, siapanya lagi, lawan Abu Bakar Siddiq, lawan siapakah lagi tuh tahu tapi ingat ya be-6 ya. Nang lain tuh kucar-kacir untuk kepentingan dirinya, kepentingan ghanimah kisahnya nih lah. Nah itu karena kepentingan dirinya itu ada, maka kalah. Nah maka demikian juga dengan kita, tapi ilmu ini paham. Mun ada kepentingan diri kita, maka ada sakit dalam diri, ada sedih bila tidak tercapai, ada derita, ada nestapa, ada duka cita, apa-apa kalau ingatannya buat pak nih. Karena diri kita yang kita urus. Nah, ketika atau apabila diri kita yang kita urus, wah, ini kada habisnya, mati ya lagi. Kada sampai habis, mengkada mati hanya habis. Tapi apabila diri kita jangan diurus, diri kita ini sedih lah, apa ngasih itu urus bagaimana Rasulullahnya. Maka kita katakan dalam khatar kita, ruhi fidaka, nafsi fidaka ya Rasulullah, diriku ini, ruhku ini ku jadikan tebusan bagi Allah. Ini dalam khatar hati, bukan dalam ucapan ibaratnya. Jadi itu obat dari apa situ, nang ini, nang itu. Pokoknya aku hidup nih asal Rasulullah senang. Ayo. Jadi ini bersama Rasulullah. Maka Rasulullah pun apa berkata dalam kisah perang Uhud kepada Ummu Imarah, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Itu doa Nabi. Nabi mendoakan be-6 nang menjaga di hadapan Nabi nih. Jadi Nusaybah ini bibinian orangnya. Asalnya pada pasukan perang ada. Paramides ya kita. Paramides
Tapi orang tuh tulak terus paramides urusan nang orang luka nang lain gedede paksa jadi umpat perang juga loncat-loncatnya saking nganunya untuk melindungi Rasulullah. Jadi orang macam ini bukan ini nama handeki bakawan Nabi ini. Tapi Nabi justru yang berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah jadikanlah mereka ini yaitu rufaqa, yaitu kawan-kawanku di surga. Kita hidup bukan di masa Rasulullah SAW, tapi pada roh, pada makna, pada hati, pada pikiran, pada konsep di dalam hidup. Kalau kita memikirkan hidup kita terus dari ujungnya, akan ada kurangnya, akan ada sedihnya, akan sekian masalah, sekian problem, dan kada mau selesai. Rumah lah kada berhatap, pulsa lah habis, listrik lah, kontrakan lah, macam-macam aja kita. Selawat itu bereslah habis. Tapi semua itu akan menjadi tidak ada rasanya apabila kita menjadikan diri kita ini tameng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap artinya dalam jiwa raga kita untuk menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Maka itulah nafsi fidaun laka ya Rasul. Jadi bela tentara kita ini istilahnya. Nang apa saja nang ada kepentingan Rasulullah, pokoknya oke gitu. Mudah nang garda terdepan ibaratnya kan dalam niat kita, dalam roh, maka roh bertemu dengan roh. Belum tentu raga kita ini bisa mencapainya. Penting ujung orang tuh semangatnya dulu. Sebagaimana Waraqah bin Naufal, paman oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Umur sudah tua, daya kada hingkat lagi, tenaga kada. Apa ujar Waraqah bin Naufal? Apa nih kalimatnya? Semoga bahasa kita aja lah terjemah. Semoga aku nanti menolongmu saat mereka mengeluarkan engkau. Lalu ujar Nabi, awamukhriji-yahum. Nah, kita ingat ya. Ini dalam Bukhari, Sahih Bukhari, dalam banyak kitab lah. Ujar Waraqah bin Naufal, aku akan membantumu, menolongmu, membelamu saat mereka mengeluarkan engkau. Orang itu ada apa lagi. Penting kita ini membela juga istilahnya nih dalam khatar kita. Lalu Nabi bersabda, awamukhriji-yahum, apakah mereka akan mengeluar awamukhriji-yahum. Jadi apa? Dalam i'rab inilah ada awamukhriji-yahum. Apakah mereka mengeluarkan aku? Nah, awamukhriji. Maka berkata Waraqah bin Naufal, nah, pasti orang yang macam engkau ini akan dikeluarkan oleh orang kampung dan seterusnya. Syahid kita di sini adalah daya dan upaya tidak ada, umur sudah tua, tapi semangat ada di dalam membela Rasulullah SAW. Maka ada dalam Sahih Muslim atau Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari, ana sabi'u sab'ah, aku orang ketujuh. Ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, sehingga pecah tumit kami kan, dan di suatu perjalanan perangkah apa kan. Maka ada juga dari Abdurrahman bin Auf,
adalah kami beserta Nabi fil hisar fi Syu'aib Abi Thalib salah sanawat. Kami dikepung di lembah Abu Thalib. Oh, ini itu di mana? Di atas dari tempat lahir Nabi itu Syu'aib Abu Thalib dulu. Ujar guru Jemuri. Adalah makanan habis setengah tahun, 6 bulan. Sisanya 2 tahun setengah makan dari daunan kering. Hatta taqarrahat ashdaquna. Sehingga ini apa ngarannya? Luka sisi dari ashdaq, sisi dari mulut. Nah, itu mengenang yaitu apa ngarannya? Masa sulit bersama Nabi. Ada lagi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mungkin ada salah dari Umar, Sina Umar bin Khattab mana guru orang makan tangan kiri. Tapi kada melihat mukanya. Ya, orang dulu kan rasul amar ma'ruf nahi munkar lah kan. Melihat orang makan tangan kiri. Tarik Umar. "Oi, kada mendengar kah makan tangan kiri?" Kada menjawab. Orang nih kan 2 kali diparake Umar. Mengapa jadi kami makan tangan kiri? Syaitan tuh makan tangan kiri. Nah, jadi hanya nampakkannya tangan ini kipak saat berperang bersama Rasulullah misalnya. Jadi kita tahu makan tangan kanan. Nah, itu dalam Sunan Ad-Darimi. Nah, kisahnya siapa kan sahabatnya itu ada. Kok pada ingat tidak? Jadi pas saya makan tangan kiri. Nah, jadi mun kada diparake kedah hakun nya mulai pengumuman daripada kelebihannya kan. Istilahnya katanya. Hai, marah disarike sih oleh Sina Umar nih. Mulai jauh-jauh Sina Umar menyarike ya kan. Tapi kira nyahot orangnya. Lain orang emosional ibaratnya kan. Lawan lain gimana hendak kampung. Istilahnya. Tadi parake ya. Lalu itu tadi kisahnya. Jadi menghilangkan najis dalam hati kita itu yang sulit sudah. Menghilangkan najis dalam hati kita ini banyak kan. Najis ini bisa disimak pada Kitabul Muhlikat daripada Ihya. Ini macam-macam urusan yang membinasakan hati ini. Nah, kemudian ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini tidak dibilang sebagai najis, tidak dibilang sebagai kesalahan. Tidak ada hukumnya, ada terlihat istilahnya, ada definisinya. Tapi dia menjadi najis yang menghalangi bagi naiknya seseorang kepada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini melihat ada dirinya. Melihat ada dirinya, lalu diri ini pasti ada tuntutan. Karena asa ada diri kita. Nah, asa ada diri kita, lalu ada tuntutan harus senang, harus bahagia, harus apa-apa, nah itulah. Kemudian kajian ini harus disimak dengan baik. Jangan sampai salah arti pada wa asyhadu anni Rasulullah. Terlalu kaji bisa salah. Terlalu kaji. Jadi saking inya mentiadakan dirinya dan mensabitkan hanya adanya Rasulullah pada semesta ini, maka sehingga ia menyebut wa asyhadu anni Rasulullah. Ada 2 makna di sini. Itu berbeda. Ada 2 makna di sini. Satu bujur, satu salah. Wa asyhadu anni Rasulullah, dan aku bersaksi diriku ini adalah Rasulullah. Apabila mati dirinya, mati diri ini mati kepentingan dirinya, kesenangan dirinya,
hanya ada kesenangan Rasulullah. Maka ini bujur. Kan nih kita karena orang belajar angka itu lalu kita bahas yang lain. Pelajaran itu bujurnya ada, salahnya ada. Nah, bujurnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Apabila ini dirinya tidak ada, maksud dirinya tidak ada ini memang kadang kepentingannya, urusan kepentingannya adalah Rasulullah. Maka artinya wa asyhadu an la ilaha, kita arti lain bahasanya wa asyhadu anni rasulullah, dan aku bersaksi bahwa diriku ini nang tidak ada sebenarnya, nang ada hanya Rasulullah, cahaya Rasulullah, kepentingan Rasulullah, urusan adalah diriku ini adalah Rasulullah. Ini wujud. Bilanya macam itu. Bilanya kepentingannya karena lagi siapa karena kepentingannya lagi juga. Nah kicohnya kita ada jangan makan yang mana sih. Nah, jadi ini sulit ya kita diucapkan walaupun suatu ucapan. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum min anfusikum, datang dari dalam diri kita, dari kalangan diri kita. Wa'lamu anna fi, ayat lain, wa'lamu anna fikum rasul. Ketahuilah di tengah-tengah atau dalam diri kalian ada Rasulullah. Nah ini penjelasannya yaitu apabila tidak ada lagi diri. Sampai penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana itu adalah Rasulullah, manusia yang paling ahsani taqwim, yaitu manusia yang disebut al-insanu kamil. Itulah kalimat al-insan di dalam surah At-Tin kan. Laqad khalaqnal insana, yakni al-insanu kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fi ahsani takwim. Takwim ini sifatnya zahir dan batin, sifat eloknya, sifat hatinya, sifat apanya. Nah itulah. Nah kedua, wa asyhadu anni rasulullah ini ada jenis salah. Tadi nang bujur, tapi hampir kata kawajudi bujur kan, karena tiap kita pasti ada kepentingan. Nah salah, wa asyhadu anni rasulullah. Rasulullah dijual supaya orang menghormati kita. Nah ini memang salah benar. Ini itu nang kafir hukumnya. Asyhadu an la ilaha illallah semacam. Wa asyhadu anni rasul, aku nih Rasulullah. Tujuannya justru bertolak belakang, yaitu dijual Rasulullah supaya kita dihormati, supaya kita dihargai. Nah ini kan lain urusan. Ini kafir hukumnya karena menghinakan kalimat itu. Harusnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rabbi zidna ilman wa fahman wa akrim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa fil akhirati Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.